Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Laila di sini. Saya mahasiswa PPG Geografi dalam Jabatan Universitas Negeri Semarang ingin berbagi pengalaman PPL di SMA Negeri 1 Enjatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, saya ingin berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Agar kita semua dapat selalu mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Kelas berapa ini? 10 IPS 1. Ya, 10 IPS 1. Silakan yang dipanggil acungkan tangan dan hadir gitu ya, seperti biasa. Oke, Abdul Mufid, siap belajar? Oke, Agus, Alita, Antah, loh pindah entah, Britney, Hairul, Dewi, Dani kemana? Alpa, nggak ada keterangan ya. Zikra, Fasiha, oke. Fajri, Haura, Heri, oke. Imah, ya. Ismi, Johan, Lika, Loka, Maulana, Meilinda, oke. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf untuk Bapak Ibu Guru yang sedang mengajar. Informasi untuk sekarang hari Selasa untuk kegiatan sholat duha berjamaah untuk kelas 10, 11, dan 12 IPA 3 dimohon istirahat pertama untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Sekali lagi untuk kelas 10, 11, 12 IPA 3 dimohon untuk istirahat pertama ke masjid untuk melaksanakan sholat doa berjamaah. Sekian saja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut tadi sampai mana?
Melinda ya. Wildan, Muhazib, Natali, Nike, Osos, Ramadan, Revi, Rizky, Rohaini, Salsa, Sinta, tadi Sinta, sekarang Sinta ya. Tanzala, Tarisa, Verlita, Winston. Ya, berarti hanya ada satu siswa aja yang nggak masuk ya. Dani Setiawan. Baik. Sebelum mulai belajar nih, Ibu mau kasih penyemangat dulu ya, supaya kaliannya semangat dalam pembelajaran. Nah, ketika Ibu katakan geografi, kalian jawab salam, senyum, sapa, bersama kita bisa. Bisa ya? Ntar dulu, ini mic-nya copot. Ya, ulang ya. Geografi, salam, senyum, sapa, bersama kita bisa. Ulang, kurang kompak. Geografi, salam, senyum, sapa, bersama kita bisa. Ya, oke, tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, biasanya kita sebelum belajar ngapain ya? Review. Oke, sekarang kita review materi terlebih dahulu. Oke. Siap? Udah pada belajar? Nah, materi yang kemarin-kemarin ya. Oke, permukaan bumi itu kan beraneka ragam ya. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi bumi kita ini beraneka ragam? Sok. Oh, Antah duluan. Cepet banget Antah. Faktor yang membedakan jadi beragam makhluk bumi itu ada faktor endogen. Faktor endogen itu diantaranya ada vulkanisme, tektonisme, analisis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Antah. Ya. Pertanyaan yang kedua, nih, proses meletusnya gunung api. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih proses terbentuknya gunung api atau gunung meletus gitu? Ayo, angkat tangan. Nike, ya, dipersilahkan. Proses terbentuknya gunung api yaitu karena magma yang berada di perut bumi sudah akan keluar karena di dalam perut bumi itu sudah terlalu panas sehingga akan menguap dan keluar menjadi letusan. Oke. Cukup? Ada yang mau menambahkan? Antah lagi, gimana Antah? Boleh. Karena selain sifat magma itu selalu bergerak, dia juga selalu mencari celah buat keluar. Oke, ya betul ya. Jadi magma itu kan dia sifatnya apa kemarin? Oh Bu, dia itu sifatnya selalu bergerak ya. Selain bergerak, dia mencari celah untuk keluar. Nah, ketika volume magma di dalam perut bumi terasa sudah full gitu ya, dia akan menekan untuk keluar. Nah, itu akhirnya terjadi sebuah letusan, gunung meletus ya, atau bisa juga disebut dengan erupsi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa ya? Gunung api kan bentuknya beragam-ragam ya, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu kan, ada yang landai. Nah, itu apa faktor yang mempengaruhi? Oh, yang cowok tuh duluan. Siapa namanya? Heri Hamdan. Heri Hamdan. Gimana Heri? Untuk gunung api berbeda itu akibat perbedaan letusan. Akibat perbedaan letusan. Oke, berarti kalian semua di sini sudah siap untuk belajar ya. Itu salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, selanjutnya. Nah,
Ini ada capaian pembelajaran yang harus kalian laksanakan ya. Capaian pembelajaran yang harus kalian laksanakan. Yang pertama ada elemen keterampilan proses dan yang kedua elemen pemahaman konsep. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran kita kali ini itu menggunakan model project based learning. Nah, project based learning itu artinya kalian akan Ibu minta untuk membuat produk ya, produk ya. Nah, kemarin udah Ibu ini kan ya bagi angket hobi sudah itu namanya asesmen diagnostik ya. Jadi penilaian awal kalian nanti Ibu akan kelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan hobi kalian masing-masing yang sudah kalian tuliskan kemarin ya. Oke. Nah, melalui model project based learning, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan muka bumi akibat dinamika litosfer, kemudian dan pengaruhnya terhadap kehidupan, serta peserta didik dapat terampil dalam membuat kreativitas. Nanti larinya ke project itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, lanjut. Ini batasan tugas. Batasan tugas artinya apa-apa yang kalian harus lakukan dalam pembelajaran kita kali ini. Ya, ada peserta didik menyimak video pembelajaran. Setelah ini akan Ibu berikan video pembelajaran. Kemudian peserta didik menyimak pengantar dari guru. Kemudian peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk membuat sebuah produk itu sendiri ya, menganalisis sebuah fenomena dan menuangkannya pada lembar kerja peserta didik. Habis ini akan Ibu bagikan. Kemudian peserta didik bersama kelompok membuat produk sesuai, nah ini, dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah kalian berikan kepada Ibu ya. Kemudian peserta didik bersama kelompok melakukan presentasi produk dan peserta didik terbaik dalam membuat produk dan menganalisis, menyampaikan, itu akan mendapatkan apa reward tuh? Hadiah, penghargaan. Jadi kalian harus semangat ya. Siap. Oke. Nah, ini ada kelompok ya. Kemarin sudah Ibu bagikan ya kelompoknya ya, sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Ada kelompok yang pertama audiovisual 1, audiovisual 2, audiovisual 3, logis matematis, kemudian kinestetik 1 dan kinestetik 2. Silakan sekarang kalian gabung bersama teman kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan. Ya, ayo dipercepat langkahnya. Oke, ini ada beberapa LKPD. Di LKPD ini ada beberapa perintah tugas yang harus kalian laksanakan ya. Coba audiovisual 1 mana? Oh, di sini. Audiovisual 2. Oh, jauh sekali. Pojok. Audiovisual 3. Logis matematis. Kinestetik 1.
dan kinestetik 2. Ya, Bu, ini gimana Bu? LKPD-nya nanti akan Ibu jelaskan ya. Tapi sebelumnya kalian ada video dulu yang harus kalian tonton, kalian simak. Oke, tunggu. Sebagian orang percaya bahwa Ya, udah pada siap nonton video? Siap. Ya, sebelum nonton video, Ibu ada penyemangat lagi nih. Yang kompak ya. Ya. Oke. Ketika Ibu mengatakan T1, silakan kalian tepuk tangan ya. 1 kali. T2, tepuk tangan 1 kali, tepuk meja 1 kali. T3, meja 2 kali, tepuk tangan 1 kali. T1, T2, T3. Ya, siap ya? Biar semangat aja kaliannya. Oke, Bu ulangi. T1, T2, T3. Oke. Yang semangat ya. Oke, berikut videonya silakan disimak dengan baik. sebagian lagi percaya letusan gunung berapi adalah petanda bahwa suatu gunung marah karena penduduk yang tinggal di dekatnya telah berbuat dosa. Tapi sains punya penjelasan lain. Mari kita simak. Gunung api adalah saluran yang membawa batuan panas cair yang ada di bawah tanah yang disebut dengan magma. Saluran tersebut membawa magma keluar dari kerak bumi ke permukaan bumi. Saluran ini memiliki bentuk seperti kerucut, perisai, atau kaldera. Panas yang di bumi mencairkan sebagian batuan yang ada menjadi magma baru. Batu cair segar ini akhirnya masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang itu, ia sudah terisi dengan volume tertentu, tidak dapat menampung magma baru. Kelebihannya akan dikeluarkan melalui letusan. Berbeda waktu antara letusan tergantung pada beberapa cepat batu meleleh yang dipengaruhi oleh kecepatan lempeng menunjang. Bumi memiliki beberapa zona subduksi dan lempeng subduksi umumnya bergerak dengan kecepatan konstan hingga 10 cm per tahun. Di dalam ruang magma, aktivitas di dalam ruang magma juga bisa menyebabkan letusan. Di dalam ruang itu, magma mengkristal karena suhu menurun. Magma yang sudah terkristalisasi lebih berat daripada batuan panas semi cair sehingga akan tenggelam ke dasar ruang magma. Ini mendorong sisa magma ke atas, menambah tekanan pada penutup ruang. Sebuah letusan terjadi saat tutupnya tidak lagi mampu menahan tekanan. Hal ini juga terjadi dalam sebuah siklus sehingga dapat diprediksi. Proses penting lainnya di dalam ruang magma adalah saat batuan magma bercampur dengan batuan sekitarnya. Proses ini disebut asimilasi. Saat magma bergerak, zat ini berinteraksi dengan bebatuan di sekeliling ruang magma. Kadang-kadang gunung berapi mempunyai jalur untuk magma mengalir ke permukaan. Jika jalurnya tidak ada, maka magma akan memaksakan diri ke area Oh iya, ini dapat menyebabkan dinding yang mengelilingi ruangan jebol dan runtuh. Percikan magma yang disebabkan oleh dinding ruang yang jebol akan menyebabkan letusan. Tetapi letusan dari proses ini sangat sulit diprediksi. Terima kasih Pak Hendy.
di atas ruang magma. Letusan juga bisa terjadi karena berkurangnya tekanan di atas ruang magma. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti penurunan kerapatan bebatuan di atas ruang magma atau mencairnya es di puncak sebuah gunung berapi. Sebuah topan yang melewati gunung berapi dalam kondisi kritis dapat memperhebat kekuatan letusan juga. Batu yang menutupi ruang magma dapat secara perlahan melunak karena adanya perubahan komposisi mineral. Penurunan kerapatan batuan penutup pada akhirnya membuat mereka tidak dapat menahan tekanan dari magma. Apa yang menyebabkan perubahan mineralogi ini? Terkadang, gunung berapi mempunyai celah di permukaan yang memungkinkan air meresap dan berinteraksi dengan magma. Bila ini terjadi, perubahan batu akibat larutan hidrotermal akan terjadi. Batuan melunak dan akhirnya mengakibatkan letusan. Di mana magma keluar dari gunung berapi ini juga penting. Jika lava atau batu piroklastik keluar melalui sisi gunung berapi, gravitasi dapat menyebabkan bagian gunung berapi tersebut runtuh, menyebabkan hilangnya tekanan penutup secara tiba-tiba. Letusan besar biasanya terjadi beberapa saat setelah satu kawasan itu runtuh. Berikut tadi sedikit informasi tentang mengapa dan bagaimana gunung api bisa meletus. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, and Ya, gimana? Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ayo. Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Penyebab? Gimana, Nike? Penyebab gunung api meletus. Itu tadi yang sudah Ibu tanyakan ya di awal ya. Gimana sih proses terjadinya gunung Merapi? Tadi dijawab oleh Nike ya? Iya, oleh Nike. Gimana, Kak? Iya, betul. Jadi Gunung Merapi nih, di dalam Gunung Merapi itu ada yang disebut dengan iya, dapur magma ya. Nah, ketika di dapur magma tersebut volumenya sudah apa sih namanya? Sudah full gitu ya. Kemudian terdapat gas yang mendorong si magma itu naik, dia akan naik ke permukaan bumi, akan keluar ke permukaan bumi. Ya, bisa melalui pipa kepunden. Ini nih di atas ini. Kalian kenalnya apa nih di sini? Iya, yang kalian kenal itu bahasanya kawah. Nah, itu nih di sini ada yang disebut dengan pipa kepunden. Ketika tenaganya, volumenya sudah penuh, kemudian tenaganya, tekanan dari dalamnya sudah tinggi, dia akan muncul ke permukaan. Ya, disebut dengan erupsi atau ekstrusi. Ya, gunung meletus seperti itu. Dan selain melalui pipa kepunden ini, si magma juga bisa melalui rekahan-rekahan batuan. Ingat sifatnya magma apa kemarin? Mencari celah untuk keluar. Nah, ketika ada celah nih di permukaan bumi yang lain, kalau pipa kepunden mah udah jelas ya, bolong gitu kan, ada lubangnya. Nah, selain itu juga bisa melalui rekahan-rekahan batuan gitu ya. Ketika dia melalui rekahan-rekahan batuan dan keluar ke permukaan bumi, itu juga disebut dengan erupsi atau ekstrusi, sama ya bahasanya. Nah, tapi kalau si magma tersebut tekanan dari dalamnya, dorongan dari dalamnya tidak begitu kuat ya, si magma akan berhenti di dalam bumi. Nah, ketika berhenti di dalam bumi, di sini akan membentuk batuan-batuan yang baru gitu ya. Ini disebut dengan proses intrusi. Jadi X berarti keluar ya.
Kalau in berarti di dalam. Si magma dia terperangkap di dalam bumi, itu intrusi. Dia akan membeku, membentuk batuan-batuan baru. Sedangkan yang keluar itu ekstrusi. Dia akan mengeluarkan magma, berubah jadi lava. Iya, jadi ketika masih di dalam perut, dia disebut dengan magma. Ketika dia keluar disebut dengan lava. Ketika sudah bercampur dengan lingkungan gitu ya, dengan air dan kawan-kawannya, dia akan berubah menjadi lahar. Iya, pintar-pintar ya anak ibu ya. Nah, seperti itu ya. Paham ya bedanya intrusi dan ekstrusi. Oke, selanjutnya nih ada video yang kedua nih. Apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan juga tipe gunung api. Sudah tahu dong apa itu gunung api? Gunung api adalah lubang tertunda atau rekahan dalam gerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Gunung api memiliki bentuk dan juga tipe. Ada 3 bentuk gunung api loh. Keberagaman bentuk gunung api ini terjadi karena adanya retakan dan penumpukan kulit bumi. Kira-kira apa saja ya ketiga bentuk gunung api tersebut? Yuk kita cek. Sesuai namanya, gunung api kerucut atau gunung api strata memiliki bentuk seperti kerucut. Jenis gunung api ini merupakan yang paling banyak ada di permukaan bumi. Gunung api kerucut terjadi karena adanya erupsi efusif atau ledakan magma dan erupsi eksplosif atau letusan magma. Gunung api kerucut juga paling banyak terdapat di Indonesia. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kenapa ya diberi nama gunung api perisai? Ternyata gunung api perisai dinamakan demikian karena memiliki lereng yang ramai seperti perisai. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya gunung api perisai adalah karena adanya lava cair yang membeku. Proses pembekuan lava cair ini terjadi karena adanya erupsi efusif. Lerehannya kemudian membentuk badan gunung. Contoh gunung api perisai adalah gunung Mauna Loa dan Jurawa yang terletak di Kepulauan Hawaii. Yang terakhir ada gunung api Mar. Terbentuk karena lapisan kuat yang kemudian membentuk timbunan es lava. Timbunan es lava ini berbentuk seperti corong. Lereng gunung api corong tidak terlalu curam dan memiliki ketinggian, yaitu bagian tengah yang kedap air. Contohnya yaitu Danau Kaka di Gunung Lamongan. Terdapat 6 tipe gunung api. Hal ini dapat berbeda-beda karena beberapa faktor, yaitu tekanan magma yang keluar semakin besar, maka akan semakin tinggi letusannya. Dan faktor yang lain yaitu kedalaman dapur magma. Semakin dalam dapur magma, maka ledakannya akan semakin kuat. Apa saja sih bentuk gunung api ini? Mari kita bahas satu persatu. Tipe ini dicirikan oleh daya erupsinya yang lemah, antara lain karena lavanya cair, tekanan gasnya rendah, serta dapur magmanya dangkal. Contohnya letusan gunung Jurawa, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Tipe ini diakibatkan adanya tekanan erupsi yang tidak terlalu kuat akan tetapi berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh magma yang cair, tekanan gasnya sedang, dan letak dapur magmanya dangkal. Contoh letusan gunung Sabari adalah gunung Meraung di Jawa Timur. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Oke. Ya, ada gangguan lagi, mati listrik lagi, nggak kuat sepertinya ya dipakai buat nyolok sana sini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dari video yang tadi nih, apa yang bisa kalian tangkap? Satu orang dong, jangan keroyokan. Jenis-jenis gunung api. Ada berapa jenis tadi? 6. Terus ada selain jenis-jenis gunung api ada apa lagi tadi? Tipe gunung. Ada berapa tipe gunung? 3. Iya ya. Dari tipe gunung tuh. Tipe gunung itu ada berapa tadi? 3. Ada apa aja?
Ayo, sama. Yang pertama ada strato. Yang kedua perisai. Yang ketiga mar. Apa yang membedakan? Bentuk. Kalau strato kerucut. Oke. Kalau perisai landai. Oke. Kalau mar memiliki kawah. Apa yang membedakan lagi? Kenapa dapur magmanya? Iya. Apa bedanya? Ya, jadi yang membedakan selanjutnya itu adalah tipe letusannya, yang keluarnya. Ya, lava yang keluarnya. Bu, nih kalau strato nih, dia keluarnya itu lavanya itu terbilang kental ya. Jadi nih, ketika permukaan bumi, kemudian di sini ada magma keluar ya. Ingat, magma itu sifatnya ya selalu mencari celah untuk keluar. Nah, ketika si magma tersebut meletus, ada celah dia keluar. Kemudian ketika dia keluar, magmanya itu kan rada kental ya. Nah, dia akan membeku, membentuk sebuah batuan baru. Terus menerus, kemudian ada meletus lagi, membeku lagi, membeku lagi, membeku lagi sampai tinggi. Makanya ciri-ciri strato ini dia memiliki lapisan. Ya, tinggi menjulang tinggi dan berlapis-lapis. Karena itu prosesnya dari meletusnya gunung api, kemudian kok gunung api? Ya, meletus gitu ya. Kemudian si lavanya itu dia akan membeku, membentuk gunung-gunung yang baru. Terus aja semakin tinggi. Akhirnya membentuklah gunung strato. Nah, kalau yang perisai ini lava yang keluar ya, magma yang keluar itu dia bersifat cair. Kalau cair ditumpahin gimana? Ya buyar gitu ya. Nah, sama halnya dengan si magma tersebut gitu. Ketika dia keluar ke permukaan bumi, kemudian si lavanya itu terbilang dia cair, dia akan meluber kemana-mana. Apa bahasanya ya? Apa bahasanya? Iya, meluber ya. Ya, jadi dia akan keluar ke segala arah. Kalau yang tadi makan dia keluar membentuk batuan yang baru kan kental ya. Nah, kalau cair kan dia akan kemana-mana. Akhirnya si gunung apinya itu dia akan melebar. Ya, kalau tadi mah tinggi, tumbuhnya ke atas, kalau dia tumbuhnya ke samping. Nah, seperti itu ya. Kalau mar apa tadi? Ada kawahnya. Kenapa kok ada kawahnya? Karena letusannya dia sangat kuat. Nah, si mar itu zaman dulunya itu dia gunung gitu kan. Nah, tapi berhubung letusannya dia tenaganya sangat kuat, akhirnya dia menghancurkan wilayah di bagian atas. Ya, dan akhirnya dia akan meninggalkan sebuah kenangan. Ya, kenang-kenangannya apa? Berupa kawah, seperti itu ya. Paham? Paham. Oke. Nyala lagi? Ya. Ada aja ya hari ini tuh, Masya Allah. Ada yang ditanyakan dari penayangan video tadi? Nggak ada? Oke. Iya Bapak, terima kasih. Semangat. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Ini kenapa belum nyala nih? Tuh. Ini udah paham?
hapus lupa nggak kira-kira? Enggak ya? Ya udah, oke. T1. Alah, lupa KB. T1, T2, T3. Ya, lupa semuanya. Tadi sudah Ibu bagikan LKPD? Sudah. Nah, perhatikan ya. Kalian kan tadi sudah Ibu bagi kelompok ya. Yaitu kelompok audiovisual ada 3, kemudian logis matematis ternyata ada 1, dan kinestetik ada 2 kelompok ya. Nah, silakan tuh kalian pilih, kalian mau bikin apa? Ya, jadi di pembelajaran kita kali ini menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kalian bebas berekspresi, mau membuat apa saja yang kalian mau, tapi ada batasannya. Batasannya yaitu materinya sampai dengan materi yang sudah dipelajari hari ini. Ya, ada yang ditanyakan Anta? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya silakan kalian berbagi tugas secara terstruktur ya. Jadi harus kebagian semua tugasnya ya. Oke, selanjutnya silakan kalian juga bisa mencari informasi. Kalian Ibu bebaskan menggunakan handphone untuk mencari sumber atau informasi yang bisa mendukung kalian, tugas kalian. Ya, boleh buka HP tapi jangan buat TikTokan, jangan buat WA-an ya. Harus sesuai dengan pembelajaran saja ya. Catat aktivitasnya, kemudian diisi nih laporannya, lembar laporannya ya. Kalian membuat produk apa, tujuan membuat produk tersebut apa, alat bahan, langkah, kemudian hasil produk, itu silakan nanti di foto, dilampirkan ya. Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk membuat atau merancang produk kalian. Ibu kasih waktu 20 menit cukup ya? Ya, dipersilakan. Gimana? Itu jadi HP-nya Bu Puslina? Iya. Ya, kelompok ini bikin apa? Udah jadi? Ini lagi video udah ada di audionya. Cuma itu nggak bisa diunduh. Nggak bisa diunduh, maksudnya gimana? Letak di tengah-tengah. Pakai aplikasi apa? Tadinya kan Pak, terus pindah ke Capcut. Capcut nggak bisa, jadi pindah ke iPad sekarang. Udah 3 kali buat itu aja nggak. Jadi masih belum. Masih ini tinggal 2 audio lagi, tapi audionya nggak masuk. Oke, ya silahkan diselesaikan. Ini materinya apa yang dibawakan? Itu litosfer, aksogen sama endogen. Ya, semangat. Kerjanya, ini kenapa kamu sakit? Hah? Sakit gigi? Minum obat, jangan dikoyo sayang. Ini gimana? PPT Bu. PPT. Apa sih kelompok apa ini? Logis matematis. Oh, logis matematis. Tentang apa PPT-nya? Menunjukkan muka bumi, Iya. bumi, sampah, bagi lingkungan. Proses-prosesnya juga enggak? Ada. Nanti bisa menjelaskan ya? Cakep. Siapa yang bikin? Natali. Dari Canva ya? Iya. Oke. Nanti bagi tugas ya. Punten dong. Ibu nggak bisa lewat ini. Punten. Ini kelompok apa ini? Kinestetik 2. Kinestetik 2. Bikin apa kinestetik 2? Erupsi gunung. Erupsi gunung ini berat banget. Ada isinya di dalamnya? Ada, botol aja Bu, botol doang. Botol aja, botol apa? Botol aqua. Terus ini mau diapain ceritanya?
biar ada kayak magmanya. Oh, bisa? Udah Udah dipraktekin di itu. Berhasil. ini basah saya. Iya, belum. Belum kering ya. Ini campurannya apa aja? Suka ini warna soda. Ada rinso juga. Iya, Bu. Oh, banyak busanya. Banyak busanya. Yang bikin naik itu apa? Ini, Bu. Ini sama cuka. Baking soda. Iya. Kebun sama karbon Gimana? Enggak apa-apa. kan karbon CO2 kan bisa ini. Jadi kan bikin lupus ya ke atas. Oh, gitu. Anak IPA ya, percobaan. Dan udah ada di Jadi jelasannya gimana ya? Ya, terserah kalian, kan kalian yang bikin. Ya, mungkin kalian bisa menjelaskan ini apa sih namanya? Simulasi. Ya, simulasi dari gunung meletus gitu kan. Nah, di situ kalian sebutkan tuh tadi nyampurinya pakai apa aja gitu kan. Terus kalian mensimulasikan gunung meletus itu seperti ini prosesnya gitu kan. Atau bisa ditambahkan dengan materi yang tadi Ibu sampaikan tuh. Oh, ternyata ini tuh gunung meletus nih contohnya gitu kan ya. Itu tuh akibatnya dari tekanan magma di dalam perut bumi gitu kan. Sehingga dia keluar lewat apa ini tadi Kak? celak. Pipa ke punden. Iya, lewat pipa ke punden gitu kan. Nah, seperti itu dijelaskan tambahan tadi materi yang Ibu sampaikan tuh ya. Ya, siap ya. Ini berapa hari ini bikinnya? Dua. Matahari sih, Bu. Gampang mendungnya. Iya, jadi belum kering ya. Ini nggak rusak tak nanti kalau misal ini belum kering terus ada cairan lelehan gitu. Ya, aman ya. Aman. Oke, semangat. Iya, Bu. Yuk. Mana yang belum Ibu datengin? Ini ya. Ini bikin apa ini? Apa ini? Ini pengertian. Ini apa? Coba jelaskan ke Ibu. Mana? Ini bumi. Ini bumi. Terus ini apa? Di dalamnya itu ada kerak bumi. Ah, Ada kerak bumi itu di bawahnya lagi ada mantel. ada mantel. Mantel bumi. Mantel tuh yang mana mantel? Mantel yang warna merah. Oh, mantel yang warna merah. Yang oranye ini apa? Yang warna itu inti bagian luar. Oh, ini bagian luar. Iya. Terus yang ini yang bendol-bendol ini apa? Itu yang di bawah itu inti bagian dalam. Ini bagian dalam. Bikin sendiri ini? Iya, tinggal bareng-bareng. Diwarnainya pakai apa? Pakai cat air. Cakep banget, ih, lucu. Nanti bisa ya jelasin ya Iya, Bu. perbedaan antara lapisan-lapisan tersebut ya. Iya. Ini karak bumi merupakan lapisan. Oke. Sip. Udah ditulis ini langkah-langkahnya? Itulah lapisnya. Ku yakin kau pasti bisa mengerti tentang lapisan litosfer yang telah ku nyanyikan di sini. Gerakku itu ada dua macamnya, ada kerak benua dan juga samudra. Batuan bentuknya dan juga pada turutannya. Pada bumi bisa disebut astronosfer, bentuknya cair panas dan juga berpijar, selalu mengalami pergerakan. Itulah magma. Bumi juga bisa disebut atmosfer. Banyak selesai. Liriknya banyak. Coba boleh lihat juga inti dalam yang benar.
Lagu apa ini yang kalian aransemen? Ada aku di sini. Lagunya siapa? Ini ciptaannya siapa nih? Ih, mantap. Ini semuanya suka nyanyi. Oh, apa gimana? Iya. Oke, stop dulu. Ini ngapain ini? Ngafalin lirik. Ya, nanti kalian bisa tuh nanti presentasi maju di depan, terus ditulis dulu nih liriknya ya. Nanti saya share di grup itu aja, grup kelas. Oh, di-share di grup kelas. Nyanyi sama-sama, guys. Oke, keren banget sih. Kemarin kan yang hasil diagnostiknya di sini tuh ada beberapa siswa yang suka nyanyi sama suka musik ya. Siapa aja yang suka nyanyi? Suka musik? Oh banyak ya? Oh iya pas berarti ya. Ibu ngelompokinya. Oke. Kamu sukanya apa kemarin nulisnya? Gambar dapatnya ini tidak apa-apa. Tapi emang bisa? Apa mendadak belajar? Oh bisa, oh, mantap sekali. Ya lanjutkan ya. Nanti digiring teman-temannya untuk bisa ikut bernyanyi juga. Ya dipersilahkan. Lanjut. Nyanyi semua sih, jangan antah doang. Yang main musik nih, gitar juga harus nyanyi. Kecuali ini kalau dia ikut nyanyi nggak bisa main pianika ya. Nah, yang lainnya harus bisa ikut nyanyi ya. Terus beneran kalian mau pargo ya ampun. Ada-ada aja. Ya lanjutin ya. Ini kelompok ini udah Ibu pantau belum? Belum. Gimana? Bikin apa? Kelompok apa sih? Audiovisual. Oh, bikin apa milihnya? Bikin itu Infografis coba. Lagi bikin apa? Udah jadi? udah jadi. Oh yang Winston nanya tuh Bu. ada Winstonnya? Beda kelompok atau? Beda. Kenapa Winston yang nanya? Jadi minta tolong Winston. Coba lihat. Infografis bentuk muka bumi. Ada berapa bentukan muka bumi tuh? Ada 3. Muka bumi tuh banyak. Muka bumi itu dari dataran paling tinggi, rendah, terus sampai samudra nggak sih ya Bu? Bisa, iya kan samudra, palung gitu juga kan termasuk ke dalam dataran, maksudnya permukaan bumi gitu kan, tapi bukan dataran. Kalau dataran mah, kram kaki Ibu. Iya, Aduh, Ibu enggak. Ibu mah kram, kaki kram. Oke. Ya. Jadi ini yang pertama dataran tinggi, Ya. yang kedua plato. Plato itu apa plato? Kayak bukit-bukit enggak sih? Bukit, iya oke. Terus apa lagi? Dataran rendah. Dataran rendah. Oke. Itu dampak positif. Dampak positif negatif dari Endogen. endogen dan eksogen. Ini kok dampak negatifnya doang? Positifnya ada, Bun. Ini kan positif, ini tenaga negatif. endogen, ini negatif. Ini dampak Ya. positifnya mana? Ini positif, ini negatif. Oh gitu. Apa sih dampak positif dari endogen tuh? Dampak positifnya tuh menyuburkan lahan pertanian. Ya, ketika setelah meletus ya, beberapa tahun kemudian akan menjadi dampak Lahan yang positif, subur. tanahnya subur. Oke. Kalau dampak negatifnya udah jelas ya. Menyebabkan polusi, terus kayak beberapa rumah tuh bisa rusak di lingkungannya kayak gitu. Oh, oke. Kalau yang tenaga eksogen itu yang seperti apa? Dampak positifnya tuh apa ya? Sebentar.
laptopnya mati. Dia yang menyelenggarakan, dia mati. Iya. Ya, oke, sudah selesai. Ya oke, kalau sudah selesai, kita langsung presentasi aja ya. Ibu pilih atau ada yang bersedia maju terlebih dahulu? Pilih ya. Ya oke. Kelompok yang maju pertama adalah, ini kenapa kalian memohon-mohon? Oke, kelompok yang maju pertama dipersilakan untuk kelompok kinestetik. Tangan yang meriah. Ya, mungkin butuh meja. Silakan persiapkan meja untuk di depan. Ya, oke, teman-teman yang lainnya. Ya, silakan teman-teman yang lainnya untuk menyimak nih. Ini kelompok berapa tadi? Ya. Tolong kalian untuk perhatikan kelompok kinestetik 2. Ini kelompok kinestetik 2 akan membuat simulasi gunung meletus. Silakan disimak baik-baik ya. Dipersilakan dibuka dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanya jawab ya, ada proses tanya jawab. Dipersilakan. Munduran dulu dong, pengen duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 2 ingin mempresentasikan Maskernya buka sayang. simulasi erupsi gunung berapi. Mohon disimak baik-baik. Ya, silakan disimak tuh. Kelompok kinestetik 2 mau simulasi erupsi cenah. Sebelum mereka siap-siap nih, lagi siap-siap. T1. Ulang, kurang kompak. T1, T2, T3. Oke, geografi. Bersama kita. Oke.
Yes. Ya, sudah siap? Bu ini, Bu. Oh, belum. Oh, kenapa toh? Mungkin ada yang jadi operatornya mengatakan ini lagi masukin apa gitu ya. Biar teman-temannya jelas, siapa tahu di rumah pengen bikin juga ya. Yuk, Ibu langsung aja tak, Bu. Izin ke kamar belakang ya. Jelasin dulu itu di jam berapa aja. Tolong hadap ke sana semua ya, jangan ada yang menghalangi ya. Pertama-tama tuangkan cuka ini, terus dicampur ke warna makanan. Soda kue dimasukkan ke dalam belum dan apa nanti ringso apa hanya tambahan dimasukkan lagi biar itu mengembang merebus. Ya, silakan coba. Berhasil nggak nih eksperimennya nih? Bismillah dulu. Oke, itu gimana? Bisa diceritakan? Enggak, maksudnya itu kenapa? Itu maksudnya apa gitu? Ya, itu ya contohnya ya. Erupsi Gunung Merapi, gunung berapi. Jadi di dalamnya itu dia sudah ada tekanan ya, ada dorongan. Ya, terus dia meletus gitu melalui pipa kepunden ya. Nah, itu tuh. Ini ceritanya itu dia apa ini yang mengalir tuh? Magma. Lava. Beda ya, magma sama lava ya. Oke. Udah ada yang lain yang mau disampaikan? Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya, dipersilahkan. Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak usah berarti kita tepuk tangan untuk kelompok. Ya, dipersilahkan. Ini lucu banget loh ini. Oke, dipersilahkan. Yang dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditambah lagi, nanti meluber itu. Winston, maaf ya meja kamu jadi pink. Bawa keluar dulu aja. Ya, oke. Sebenarnya itu tadi produknya bagus banget ya, kece badai gitu kan, keren banget. Mengilustrasikan erupsi Gunung Merapi dengan percampuran berbagai macam bahan ya. Tadi ada baking soda, terus ditaruhin deterjen biar merupus. Siapa bahasanya merupusku? Ya, biar berbusa, biar lava yang keluarnya seakan mendramatisir gitu ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Ada cuka juga. Iya, ada apa lagi? Pewarna makanan biar gunung meletusnya itu ternyata berwarna pink, merah ya, niatnya itu berwarna merah kayak lava gitu kan. Lava kan ketika keluarkan dia menyala-nyala ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, selanjutnya kelompok. Ada yang mau maju? Tunjuk? Ya, oke. Kalau tadi kita ke kelompok kinestetik, kalau sekarang kita ke kelompok audiovisual.
Coba audio visual yang tadi ada yang nyanyi ya tadi ya. Ya, silakan maju. Mungkin butuh perlengkapan kursi dan lain sebagainya, dipersilakan. Ini mejanya perlu nggak buat dia nih kaya? Oke, ini yang nyanyi sebelah mana nih? Nutupin ya. Ini Ibu pinjamkan mic biar jelas suaranya. Kayak idol pen perform. Ya, oke. Ini kelompok audio visual berapa? 2. Kelompok audio visual 2 ternyata menciptakan sebuah lagu tentang apa? Litosfer. Tentang litosfer. Sudah di-share? Sudah, itu di grup lirik lagunya. Di grup lirik lagunya. Nanti silakan mungkin awal bisa dengerin dulu ya gimana nadanya dan lain sebagainya. Nanti bareng-bareng ya mengikuti kelompok audio visual 2 ini menciptakan lagu tentang litosfer. Silakan. Ya, sekarang kita pengen nyanyi. Nanti kalau kedua, kalau ikutan aja ya. 3 ada. Litosfer adalah lapisan batuan yang punya 3 macam lapisan. Litosfer adalah lapisan batuan yang punya 3 macam lapisan. Lapisan litosfer itu ada kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi. Itulah lapisannya. Ku yakin kau pasti bisa mengerti tentang lapisan litosfer yang telah ku nyanyikan di sini. Kerak bumi itu ada 2 macamnya, ada kerak benua dan juga samudra. Batuan bentukannya dan juga padat bentukannya. Mantel bumi bisa disebut astronosfer, bentuknya cair, panas, dan juga berpijar. Selalu mengalami pergerakan, yaitulah magma. Inti bumi juga bisa disebut barisfer. Inti bumi juga ada 2 macamnya, inti luar yang kental dan juga inti dalam yang padat. Abis ini ikutin ya. Ada liriknya di grup. Ini ya. Itulah lapisannya. Ku yakin kau pasti bisa mengerti tentang lapisan litosfer yang telah ku nyanyikan di sini. Kerak bumi itu ada 2 macamnya, ada kerak benua dan juga samudra.
batuan bentukannya dan juga padat bentukannya. Mantel bumi bisa disebut astronosfer, bentuknya cair, panas dan juga berpijar, selalu mengalami pergerakan, yaitulah magma. Inti bumi bisa disebut perisfer. Inti bumi juga ada dua macamnya, inti luar yang kental dan juga inti dalam yang padat. Asik, udah ikutan nyanyi. Oke. Jadi kita dari kelompok audio visual 2 membuat lagu. Saya Anta Mili Sardadi, ini Taris. Ya, jadi kita bersama-sama membuat lagu ini. Nah, tujuannya apa sih kita buat lagu ini tuh? Tujuannya supaya kita bisa lebih mudah menghafal atau memahami lah ya tentang litosfer ini. Kalau dibikin lagu kan jadi mudah hafalnya gitu ya. Nah, hasil produknya ya tadi lirik yang kita buat, aransemen yang kita bangun. Kita by the way kita ngambil nadanya dari lagu Ada Aku di Sini. Gak tahu udah diciptakan ya. Ya, itu. Nah, analisis hasil produknya berisi materi-materi litosfer yang telah dijadikan lagu, yang udah kita pelajarin, yang udah Ibu kasih tahu ke kita jadiin lagu. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya produk ini kita lebih mudah untuk mengingat materi karena dengan lagu kita mudah menghafal. Nah, itu jadinya. Sepertinya tidak perlu ada tanya jawab ya. Iya. Makasih. Cocok. Aduh. Hei Kim, ini kesai. Luar biasa sekali ya. Luar biasa, kreatif banget. Kalau yang tadi itu kalian membuat MC, yang kedua ini kalian ini Bu. Oh iya, nanti suaranya. Punten Bu, makasih. Ya, sama-sama. Nah, seperti itu, kreatif banget. Ya, inilah kurikulum merdeka gitu ya. Menginginkan kalian bisa belajar secara mandiri ya dengan cara kalian sendiri gitu kan. Kalian sukanya seperti apa? Pembelajarannya modelnya seperti apa? Nah, di situ diterapkan. Oh, tadi nih kelompok audio visual ternyata saya mah lebih suka belajar itu dengan bernyanyi. Akhirnya menciptakan lagu yang luar biasa sekali. Terus tadi kelompok kinestetik juga saya sukanya itu bereksperimen Bu gitu kan ya. Akhirnya membuat sebuah simulasi gunung meletus ya. Sekarang yang ketiga, masih ada waktu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok kinestetik 1 akan menjelaskan tentang lapisan bumi. Nah, di bagian lapisan bumi terdapat ada bagian kerak bumi, terus ada inti bagian dalam, mantel bumi, dan inti bumi bagian luar. Dan kerak bumi akan dijelaskan oleh Agus Triyono. Mungkin bisa dijawab dulu biar yang lainnya tahu gitu. Perbedaannya ya. Ditunjukin satu-satu. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dan paling luar dari struktur bumi. Ketebalan kerak bumi ini dijarakkan adalah antara 25 sampai 30 pada ketinggian 10 km, sedangkan di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis, hanya 5 km saja.
Terus selanjutnya mantel bumi. Di sini mantel bumi yang warna merah. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3.000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari material besi, magnesium, garam, dan ini. Dan ada juga inti bagian luar bumi. Dan ada juga bagian dalam Ini bagian dalam bumi berbentuk bola minta yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak dalam bumi pada kedalaman 2.885 sampai 5.144 km di bawah permukaan bumi. Suhu inti bagian dalam bumi berkisar 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Dan bisa kita simpulkan tujuan pembuatan produk ini agar untuk mengetahui bagian lapisan-lapisan bumi. Antaranya ada 4 ini. Langkah-langkah pembuatannya ada: pertama, memotong styrofoam yang tadinya bagian bulat menjadi seperempat bagian, dan selanjutnya dibikin mola sesuai lapisan jaringan bolanya. Dispidoli dulu, kalau udah bikin pola juga untuk area yang bisa ada pulau sama lautnya. Setelah itu bisa dicat nih sesuai warnanya, kerak bumi warna coklat, ini mantel bumi yang warna merah, yang warna oranye ini inti bagian luar, dan yang kuning itu inti bagian dalam. Kalau di luar kan keringkan, alat dan bahannya ada styrofoam, cat air, kuas, cutter, dan double tip. Selanjutnya hasil produk bola bumi dan pengertian dan di dalamnya. Analisis hasil produk: di dalam bumi terdapat 4 bagian, pertama kerak bumi, mantel bumi, terus inti bagian luar dan inti bagian dalam. Kesimpulannya, dengan membuat lapisan ini kita dapat belajar lebih gampang mengetahui lapisan-lapisan bumi, lapisan yang terdapat di bagian bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali ya. Silakan duduk. Ini kelompok apa? Kinestetik 1 ternyata membuat simulasi. Apa? Simulasi. Ya, miniatur ya. Miniatur bumi ini luar biasa sekali. Ini motong sendiri. Motong sendiri ini. Iya. Dipotong seperempat bagian gitu. Iya. Terus ini apa ini yang ininya? Celokon juga. Ya, oke. Dengan belajar melalui ini kita bisa lebih paham ya. Oh ternyata iya ya. Oh ternyata bentuk bumi itu seperti ini loh. Bagian dalamnya itu seperti ini. Kalau menggambarkan masih ngawang-ngawang ya kalau digambar ya. Apalagi gambarnya ibu yang gak karuan bentuknya gitu. Karena kalau dengan menggunakan ini kita bisa lebih paham untuk mempelajari materi tentang lapisan-lapisan bumi. Oke, waktunya sepertinya sudah habis ya. Selanjutnya, tara penghargaan kelompok terbaik. Ini kayaknya merusak pemandangan nih. Bisa dipindah dulu nggak? Yang cowok, Winston, minta tolong ya. Ini cowok yang paling cool ya di kelas ini ya.
itu mahal sekali gitu kan. Ya, selanjutnya ada penghargaan kelompok terbaik. Ya, kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah nih dari ibu. Ya. Terima kasih atas partisipasi kalian ya. Kalian tadi ibu muter keliling, kalian sudah membuat media belajar versi kalian masing-masing dengan teramat sangat baik ya. Ada yang membuat video ya, video presentasi. Kemudian ada yang membuat PowerPoint. Kemudian ada yang membuat simulasi gunung meletus. Ada juga infografis. Kemudian ada lapisan lapisan bumi ya di situ. Terus yang terakhir ada menyanyikan lagu Litosfer, membuat lagu Litosfer. Semuanya sudah sangat baik, semuanya sudah membuat produk dan menampilkan hasil karya terbaiknya. Tapi di sini ibu akan memberikan hanya pada satu kelompok terbaik. Dan kelompok terbaik jatuh pada kelompok berapa? Ya, audio visual 2. Ya, dipersilakan perwakilannya untuk maju. Perwakilannya untuk maju. Oh, ini difoto dong. Buat dokumentasi. Ya Allah. Iya. Masya Allah. 1, 2, 3. Lagi yang banyak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya nih setelah berhappy ria dengan hadiah, latihan. Giliran latihan soal aja, aduh. Ya, sekarang saatnya latihan soal. Silakan kalian buka handphonenya, aktifkan barcode, scan barcode-nya. Di sini ada 5 soal. Latihan soal yang harus kalian kerjakan sekarang juga. Ya, satu soal ibu kasih waktu hanya setengah menit. Ya, Bu, wifi-nya nge-lag, Bu. Silakan pakai hotspot dari ibu. Vivo, passwordnya rahasiaku, R-nya besar. Udah nggak jadi rahasia ya kalau dikasih tahu. Ya, passwordnya rahasiaku, R-nya besar. Dipersilakan untuk scan. Vivo. Ya, karena kita mulainya tadi agak terlambat, pasang, jadi selesainya agak terlambat sedikit ya. Gimana? Namanya siapa tuh? Udah. Rahasiaku, R-nya besar. Rahasiaku, R-nya besar. Antah keluar nggak soalnya? Itu siapa namanya, Wildan ya? Udah bisa katanya Wildan. Hoba. Terima kasih. Ya, satu soal hanya 1 menit, jadi 5 menit ya. Sudah jalan 2 menit.
Udah ya? Udah ya? Udah Bu. Ya, oke, udah selesai ini. Nilainya udah keluar ya. Udah keluar semua soalnya? Udah selesai dikerjakan? Oke. Selanjutnya, ya, Ibu pengen kalian semua memberikan, bukan semua sih, perwakilan ya, memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu bagaimana? Nike? Oh, mikir dulu. Oh ya, silakan. Siapa namanya tuh lupa lagi. Heri. Ya, gimana Heri? Berdiri Heri, biar lebih jelas. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini ada berbagai macam bentuk pembelajaran, ada audiovisual dengan lagu, terus kinestetik, membuat produk. Itu cara-caranya lebih mudah sesuai dengan kelas kita. Kita di sini berarti kita bisa ngejelasin belajar itu dari sini. Terus yang lagu, jadi apa dengan lagu belajarnya. Itu gampang lah, tergantung minat bakat kita membuat berbagai produk yang telah kita buat. Oke, jadi pembelajaran kita ini lebih lebih mudah memahamkan kalian dengan cara belajar kalian masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih buat Heri ya. Oke, selanjutnya ya, pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan atau belajar tentang gerak seisme atau gempa bumi ya. Silakan teman-teman semuanya sebelum masuk pada pertemuan berikutnya, kita ketemu lagi hari Rabu. Ya, hari Rabu kita ketemu lagi. Kalian harus sudah siap dengan materi yang akan disampaikan kayak tadi ya. Kalian udah siap dengan materi yang akan dibawakan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, tidak. Tidak. Ya, sebelum kita akhiri, Ibu pengen apa sih namanya? Motivasi kalian lagi ya. Coba ulangi ya. Geografi. P1, P2, P3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan diakhiri dengan berdoa. Tetap di tempat kalian masing-masing. Perwakilan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama-sama ya. Dipersilakan. Pembelajaran pada kali ini, jadi kita berdoa dimulai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.